be a no. Gary. 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 Where are you? Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku membawain alur cerita dari film SpongeBob Sponge on the Run. Film ini menceritakan SpongeBob yang kehilangan Gary dan mencarinya sampai ketemu. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat kepulauan di mana hiduplah ekosistem bawah laut yang tersembunyi di antara batu karang bernama kota Bikini Bottom. Dihuni oleh beragam makhluk laut, salah satunya adalah SpongeBob. Memiliki siput peliharaan bernama Gary yang disayanginya. Mereka suka menghabiskan waktu bersama. Scratch. I love you so much, Gary. Of serenity, and we're gonna lighten up it together, and that's for even in December in bikini. Namun SpongeBob harus pergi bekerja di Krusty Krab. Ia menyapa Squidward dan bersiap-siap membuka restorannya. Get before that little... Good morning, Squidward. Anyway, to fire her up, you've got to spark. Inform me! Hoist the me! Di sisi lain, Plankton sedang memantau Krusty Krab yang malam nanti akan menjalankan rencana jahat nomor 3087, yang mana mencuri resep formula rahasia Krabby Patty, di mana Karen sudah kehabisan ruang daftar kegagalannya, lalu memperingatkan Plankton kalau ia gagal adalah ulah SpongeBob. Tapi Plankton tidak peduli nih, ia tetap menjalankan rencananya. Di Krusty Krab, SpongeBob bekerja seperti biasa, lalu datanglah Sandy yang ingin menawarkan alat temuannya ke Tuan Krab, yaitu sebuah asisten robot bernama Otto yang bisa menggantikan peran Tuan Krab sebagai manajer. Di situ Tuan Krab langsung menerimanya karena gratisan. Namun saat Sandy pergi, Otto bersikap menyebalkan, jadi dia membuangnya ke tempat sampah Plankton, di mana Karen memungutnya. Malam hari tiba nih, Krusty Krab tutup, meninggalkan SpongeBob yang harus membersihkan dapur sebelum ia pulang. Lalu Tuan Krab menyuruhnya menyimpan Krabby Patty sisa. Kemudian mulailah SpongeBob bersih-bersih dengan dimulai mengepel dinding, lantai dan ditutup dengan kecup perpisahan sama toples acar, di mana Plankton berkamuflase dan memulai rencananya. Yes! Wait, no. Oh! It will be mine! Raw Bikini Bottom as its new... Knew it. Could they be? Yes! No! It's fun. Sementara itu di istana Raja Poseidon, dia memanggil kanselirnya untuk memamerkan wajah 3000 tahunnya yang masih awet muda. Dia begitu peduli dengan perawatan wajahnya, bahkan kerutan kecil di area mata responnya begitu heboh. Kanselir yang melihatnya membawakan skincare andalan sang raja, yaitu lendir siput. Tapi lendirnya sudah habis bersamaan dengan stok siputnya. Di situ raja pun sedih. Lalu dia membuat sayembara untuk makhluk laut yang bisa menemukan siput akan diberikan imbalan. Yang sayembara itu ditemuin sama Plankton dan berencana mencuri Gary nih, yang artinya menyingkirkan SpongeBob. Dan benar aja, SpongeBob tiba di rumah. Tidak ada Gary yang menyambutnya. Ia langsung panik dan mencarinya. Must be a no. Gary. Gary. Di situ SpongeBob yang melihat foto Gary jadi flashback pertemuan pertamanya. Saat summer camp, ia yang makan sendirian dihampiri oleh siput menggemaskan, lalu mengajaknya berteman hingga saat ini. Dia pun di situ menangis terseduh-seduh. Di tengah kesedihannya ada Patrick yang menenangkannya. Dia juga menemukan petunjuk Gary berada. Dia dibawa ke kota Atlantis yang dipenuhi oleh makhluk tidak bermoral, yang dipimpin oleh Raja Poseidon yang dikenal suka memberi hukuman eksekusi di panggung pertunjukan, yang membuat SpongeBob takut karena ia tidak memiliki keberanian. Namun Patrick menyadarkannya, ia siap jadi pendamping SpongeBob untuk menyelamatkan Gary. Mereka pun siap nih, ditambah datanglah Plankton yang menaiki perahu dan Otto. Di situ SpongeBob dan Patrick yang polos segera menaiki perahunya. Cool!
self-driving Harry. You got it. Don't ever come back. I'm ready. Di dalam perahu, SpongeBob dan juga Patrick berdebat tentang perjalanannya. Di sisi Patrick yang merasa perjalanan dua sahabat, sedangkan SpongeBob perjalanan seorang pahlawan. Of ironing too? Maybe if your head was nice. Oh, that's it. That was mean. Dumb. Hop on in. Di sisi lain, di Krusty Krab dipenuhi pelanggan yang marah karena SpongeBob belum terlihat. Lalu Tuan Krab mencoba mencarinya, tapi tidak ketemu. Jadi dia menyuruh Squidward menggantikannya. Sedihnya, si kompor dibuat terbang sama Squidward. Seketika dia lapor ke Tuan Krab nih, yang lagi dikerubungi sama pelanggan barbar. Sedangkan SpongeBob sedang enaknya tidur di perahu, terbangun di padang gurun yang menurutnya mimpi karena bisa bernapas di udara. Lalu mereka menuju ke kota jurang laut, berhenti di depan bar neraka. Sayangnya perintah Patrick asal-asalan nih membuat Otto meninggalkan mereka. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh semak belukar. Muncullah pria bernama Sage, mengajaknya berkenalan, lalu memberikan koin keberanian apabila mereka merasa takut. Dengan berani, SpongeBob dan juga Patrick masuk ke dalam bar. Dia dikejutkan oleh sekumpulan zombie koboi perompak, disusul dengan Sage memberikan tantangan untuk mereka nih, yaitu melepaskan roh para zombie. Di mana SpongeBob dan juga Patrick masih merasa di dalam mimpi. Mereka pun pede nih akan melepaskan roh para zombie. Hingga tanda-tanda kedatangan El Diablo, pemimpin kru zombie, baru membuat mereka takut. Kemudian El Diablo menangkap SpongeBob dan juga Patrick yang menyadarkan mereka kalau tidak dalam mimpi, dengan mencoba membunuhnya sampai mereka terpojok. Lalu SpongeBob mengeluarkan koin keberaniannya. They are so soft. Diablo. Akhirnya SpongeBob dan juga Patrick tersadar dari mimpinya. Mereka kembali ke dalam laut bersama dengan Sage. Dia menunjukkan keberadaan Gary melalui jendela semesta. Yang terlihat, Raja Poseidon ini mengancam Gary. Kalau lendirnya habis, nasibnya akan seperti siput lainnya yang dipaksa kerja rodi di bawah tanah. Akhirnya SpongeBob dan juga Patrick tiba di kota Atlantis yang megah. Lalu Sage memperingatkan mereka agar tidak terbuai keindahannya. Dan selalu ingat nih, tujuan mereka menyelamatkan Gary. Yang belum 5 menit, SpongeBob dan juga Patrick sudah terhipnotis. Baby. Pagi harinya mereka tersadar, lalu datanglah Sage yang menyuruh mereka untuk masuk ke istana Poseidon. Sayangnya mereka ditolak di meja resepsionis. Jadi mencari jalan lain nih yang tembus hingga ke panggung, di mana sedang mengadakan pertunjukan. Lalu di situ SpongeBob dan juga Patrick disuruh tampil. Tapi mereka teralihkan oleh Gary yang dipakaikan skincare sama Raja Poseidon. Dengan sopannya SpongeBob meminta Gary nih, namun Poseidon tidak mau menyerahkannya. Justru ia menangkap SpongeBob dan juga Patrick. Sementara itu di Bikini Bottom, Sandy mendatangi rumah SpongeBob yang tidak ada siapapun. Jadi dia pergi ke Krusty Krab, di mana Squidward dan juga Tuan Krab juga tidak mengetahui keberadaannya. Sampai di TV menyiarkan berita tentang SpongeBob dan juga Patrick yang tertangkap di kota Atlantis dan akan dieksekusi di hari Jumat malam. Lalu mereka memutuskan pergi ke kota Atlantis. Feel by its bones, Squidward. Focus on the plan. Approaching the...
Di penjara istana Poseidon, SpongeBob merasa gagal dan takut tidak akan melihat Gary lagi. Tapi Patrick menghiburnya kalau hidup seperti koin sisi lainnya, mengingatkan SpongeBob tentang koin keberanian. Sayangnya koin itu hilang di kasino, yang membuat mereka saling menyalahkan. Lalu datanglah Seth menyadarkan bahwa koin hanyalah simbol, sedangkan keberanian ada di dalam diri mereka. Kemudian SpongeBob dan juga Patrick dibawa ke tengah panggung untuk disidang. Ada konselir sebagai jaksa dan Algojo seorang Algojo, lalu menghadirkan Gary sebagai barang bukti. Di sini mereka dituntut hukuman eksekusi karena sudah berani merampas siput milik Raja Poseidon. Sebelum itu terjadi, Tuan Crab mematikan listriknya. Lalu Sandy ke atas panggung melakukan pembelaan agar pertunjukan semakin menyenangkan. Ladies and gentlemen, that's where we all met. I'm ready. Canoeing, sea horseback. Hey, critters of the sea. I'm SpongeBob. Pleased to meet you. Anything. Really? Science. Ternyata dari kisah pertemanan Sandy dan juga SpongeBob tidak membuktikan ia seorang yang jahat. Patrick juga menambahkan nih, saat di summer camp yang seorang diri, dia dihampiri oleh SpongeBob dan mengajaknya berteman hingga saat ini. Bahkan hal itu juga terjadi sama Squidward. Ia yang berambisi ingin mendapatkan piala Campy saat kontes bakat, kalah oleh SpongeBob dan juga Patrick. Di situ Squidward begitu kecewa, dia berniat berhenti bermain klarinet. Namun SpongeBob dan juga Patrick menghiburnya kalau pemenangnya adalah Squidward, juga meyakinkan untuk bermain klarinet lagi. Sehingga rasa mengalah SpongeBob membuat kebenciannya menjadi kecintaan bagi Squidward. Jadi SpongeBob tidak pantas untuk mati. Lalu pembelaan Tuan Crab adalah pemberian semangat SpongeBob untuk membuka restoran, hingga terciptalah Krusty Krab di mana SpongeBob bekerja sepenuh hati dan menyadari resep rahasia formula restoran ialah SpongeBob, dan pembelaan mereka ditutup oleh penampilan Plankton. SpongeBob dan juga kawan-kawan berhasil merebut Gary. Raja yang menyadarinya menyuruh para penjaga menangkap mereka. You gotta be kidding me! Attack! Watch your left flank, people! Man down. You're all fired. Sayangnya mereka terpojok oleh prajurit kerajaan. Lalu datanglah Raja Poseidon yang mencabut tuntutan SpongeBob dengan syarat menyerahkan Gary. Di situ SpongeBob yang galau dihampiri oleh Seth mengingatkan tentang keberanian di dalam dirinya. Dengan tegas SpongeBob menolaknya karena ia dan juga Gary saling menyayangi. Lalu berterima kasih kepada teman-temannya selalu ada untuknya, yang berharap Raja Poseidon juga memilikinya nih. Sedihnya ia tidak memiliki satu pun. Jadi SpongeBob mengajaknya berteman. Seorang teman yang tidak menculik siputnya dan tidak peduli dengan penampilan. Yang penting adalah hatinya. Di situ membuat Raja Poseidon tersentuh dan berani menunjukkan wajah aslinya. Wow, this necklace so freeing. To heck with this chest piece. Oh, thank you. I salute you. Nailed it, Sponge. Di akhir film, Raja Poseidon membebaskan para siput. Lalu SpongeBob membawa siput ke rumahnya dan seluruh penduduk Bikini Bottom berdampingan dengan siput. Janet. Hello, June. Hola, Luke. Dying away. You can do it. Learning that life is okay. Nah, itu tadi alur cerita dari film SpongeBob Sponge on the Run. Gimana Sleeper, seru kan kisah SpongeBob yang satu ini? Untung aja Gary bisa ditemukan lagi dan bisa diselamatkan kembali. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.